Halo sahabat muda dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menyapa saudara. Saya berharap apa yang akan saya sharingkan menjadi berkat buat saudara dan saudara memilih jalan yang terbaik. Saya akan membahas tentang love, sex, and dating. Jadi ada suatu kisah yang menarik, ini kisah nyata, real story. Saya bertemu dengan seorang wanita, dia masih muda, dia cantik, kemudian dia memiliki pekerjaan yang baik, dia memiliki rumah yang baik, dia memiliki kendaraan yang baik, semuanya dalam keadaan baik. Tapi satu yang kurang, dia belum bertemu dengan pasangan hidupnya. Dia ingin sekali menikah, usianya waktu itu sudah sekitar 30-an tahun, dan dia harus menikah tetapi dia belum mendapatkan pasangan hidup. Kemudian saya berbincang dengan dia, bagaimana tentang keadaannya di masa lalu, apakah ada pria yang mendekati dia atau ada lelaki yang pernah dekat dengan dia, dan dia menceritakan bahwa ada seorang pria juga yang pernah mendekati dia tetapi tiba-tiba batal, tidak jadi meminang dia untuk dalam pernikahan. Kemudian saya terus berbincang dengan dia dan kemudian saya bertanya kepada dia, apakah dalam hidup saudara, apakah dalam hidup kakak pernah menolak satu orang pria yang pernah datang? Kemudian dia bercerita dan dia jujur, suatu ketika ada seorang pria yang mendekati teman saya ini, dan pria yang mendekati ini bukan orang yang hebat, tetapi orang yang sederhana. Tetapi kemudian dia serius ingin membangun hubungan dengan teman saya ini, teman saya perempuan ini. Tetapi si teman saya ini, wanita ini menolak. Tetapi menolaknya itu dengan kata-kata yang kasar. Dengan kata-kata yang kasar, dia mengatakan seperti ini, siapa lu? Kurang lebih, siapa lu? Ngaca lah. Masa bahasanya, kok pede kali mendekati saya? Siapa kamu? Siapa Anda mendekati saya? Jadi si pria yang ketika mendengar tentang wanita ini berkata seperti itu, si pria tersinggung dan kemudian si pria ini pergi dan tidak baik lagi. Kemudian setelah saya berbincang dengan wanita ini, saya mengatakan tidak boleh berkata-kata yang menyakitkan orang lain, tidak boleh berkata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, apalagi kalau ada pria yang mendekati, berkata-kata seperti itu sangat tidak menghargai orang. Kalau kita menolak orang, ya kita kan bisa menolak dengan cara yang sopan, tapi tidak perlu berkata seperti itu. Kemudian saya bilang kepada teman saya ini, kakak harus memaafkan dia, kakak harus mengampuni dia, kakak harus minta maaf kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, karena itu perkataan kasar. Ada seorang pria mendekati, tetapi kemudian kita menolaknya dengan kasar, itu bisa menghambat dari berkat pasangan hidup yang Tuhan sediakan. Akhirnya dia mengambil keputusan, dia minta ampun kepada Tuhan, dia minta ampun, dia kasar kepada si pria, dan kemudian juga dia minta ampun kepada Tuhan, dan dia juga memaafkan si pria dan berdoa untuk si pria ini supaya pria ini dalam keadaan baik. Nah, setelah dalam berdoa itu, kemudian beberapa waktu kemudian saya jumpa dengan teman saya. Kemudian dalam suatu pertemuan dia memperkenalkan satu orang pria yang dekat dengan dia. Jadi ada pria yang lain yang mendekati teman saya ini. Kemudian mereka masuk dalam konseling pernikahan, mereka dibimbing dalam pernikahan. Akhirnya mereka menikah, dan saya dengar ceritanya menarik sekali. Ternyata dia mendapatkan jodoh, pasangan hidup itu adalah suaminya itu adalah seorang yang bekerja di sektor perkebunan, dia juga pengusaha, dia juga punya peternakan yang banyak, dan kemudian hidupnya mapan. Dan di situ saya melihat
ternyata ketika kita minta ampun kepada Tuhan dan melepaskan pengampunan dan melepaskan pengampunan kepada orang lain, artinya gini, ketika kita minta ampun kepada Tuhan, minta ampun buat setiap perkataan kita yang menyinggung perasaan orang lain, artinya berdoa untuk pengampunan, Tuhan membukakan jalan. Tuhan mengampuni dosa kita, tapi juga Tuhan melepaskan berkat, memberikan pasangan hidup yang terbaik. Dan saya dengar terakhir dia berkeluarga, mereka bahagia dan mereka sudah mempunyai anak dari pernikahan mereka. Nah, apa yang mau saya sampaikan adalah dalam keluarga, dalam pernikahan, mari ketika kita mulai utamakan Tuhan, kalau ada ganjalan di hati kita kepada orang lain, minta ampun kepada Tuhan, lepaskan pengampunan. Itu akan membuka jalan sehingga kita mendapatkan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Ini satu kisah yang menarik. Jadi wanita ini sudah menikah dan sudah mendapatkan anak. Tadinya sulit sekali, tetapi ketika dia meminta ampun kepada Tuhan dan hidupnya dipulihkan. Saya percaya, mari saudara, mungkin saudara pria wanita yang melihat tayangan ini, mungkin saudara pernah menolak orang lain, mungkin dengan kata-kata kasar. Siapa kamu? Siapa kamu? Menolak orang lain. Itu nggak boleh. Dalam arti begini, tolaklah dengan sopan, dengan baik, kalau memang saudara tidak mendapatkan bahwa itu pasangan hidup kita. Tetapi tetap hubungan kita tetap baik. Kita harus menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan minta ampun kepada Tuhan kalau kita pernah berkata kasar kepada orang itu. Saya percaya sahabat muda, sharing ini menjadi berkat. Ayo lepaskan pengampunan, minta pengampunan dari Tuhan. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita, tapi juga Tuhan melepaskan berkat bagi kita. Tuhan memberkati.